Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023. Terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30 dan bacaan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Diikat oleh topik atau tema Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan di pasuang Jehovah hinadenggan ningolu ni jolmai. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop. Perikop pertama pasal 1 ayat 12 sampai 26 berjudul Kesaksian Paulus dalam penjara. Perikop kedua pasal 1 ayat 27 sampai 30 berjudul Nasihat supaya tetap berjuang. Khotbah kita dari ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Di pasuang Jehovah hinadenggan ningolu ni jolmai. Saudara, khotbah kita saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Perlu kita ketahui bahwa surat Paulus kepada jemaat Filipi ini merupakan salah satu dari surat yang dikirim oleh Paulus dari penjara. Ada 4 surat yang dikirim oleh Paulus dari penjara, yakni surat kepada Filipi ini, surat kepada jemaat di Kolose, jemaat di Efesus, dan surat kepada Filemon.
Tidak jelas disebutkan dari penjara mana Paulus mengirimkan surat-surat ini. Ada yang mengatakan dari penjara yang ada di Kaisarea, yang lain mengatakan dari penjara Efesus, tetapi lebih banyak yang mengatakan dari penjara yang ada di kota Roma. Kenapa? Alasannya bahwa Roma merupakan pusat pemerintahan, pusat pengadilan. Di kota Roma itulah terdapat kurungan-kurungan yang berada jauh di bawah tanah. Saudara, ada yang sangat-sangat penting yang harus kita sebutkan di sini. Meskipun Paulus mendekam dalam penjara saat itu, tetapi dari penjara itulah keluar empat karya indah dari Paulus berupa surat-surat penggembalaannya kepada jemaat-jemaat. Seperti kita sebutkan tadi, jemaat Filipi, Kolose, Efesus, dan surat kepada Filemon. Meski harus mendekam di penjara, apakah ia sedih, kecewa, dan marah kepada Tuhan? Oh, tidak, Bapak Ibu. Penjara bagi Paulus bukan tempat untuk bersedih, bukan untuk membuatnya statis dan melongo saja. Penjara tidak membuat Paulus kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Sebaliknya justru rohnya tetap semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Saudara, tembok-tembok penjara tidak mampu membelenggu Paulus. Justru saat dibalik terali besi inilah ia tetap sanggup menguatkan jemaat Tuhan dengan surat-surat yang ia kirimkan itu. Penjara bagi Paulus dimanfaatkan menjadi apa? Menjadi pusat pekabaran dan pemberitaan Injil keselamatan bagi manusia. Dari penjara, Paulus berkhotbah dan mengisi atau membekali berbagai-bagai jemaat saat itu. Tempat yang pengap penjara itu dapat dipakai oleh Paulus, Bapak Ibu, untuk menyatakan kebenaran Allah. Itu sebabnya pada ayat 12 Paulus bersaksi bahwa pemenjaraan Paulus justru membawa berkat dan dampak yang luar biasa. Pada ayat 12 itu dituliskan, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ada kemajuan Injil dari penjara itu, Bapak Ibu. Bahkan jemaat Tuhan pada waktu itu malah semakin berani untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, pada nats khotbah kita saat ini ayat 21 sampai 30 selanjutnya, Paulus mendorong jemaat Filipi agar mereka tetap bersukacita, maju dalam iman, dan terus melakukan pekabaran Injil. Sekalipun tekanan, penderitaan itu datang, maka itu semua tidak akan menghambat untuk pemberitaan Injil, tidak akan menghambat sukacita dan semangat menjalani kehidupan ini. Nah, apa alasan yang kuat mengapa Paulus dan bahkan kita juga saat ini untuk tetap dapat bersukacita ketika menghadapi tekanan pergumulan hidup ini? Jawabannya hanya satu saja, dan itu terdapat pada ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian pada ayat 22 sampai 26, kedua-duanya memang dilema itu. Tetapi punya maksud yang indah meskipun itu dilema. Jika aku harus hidup di dunia, kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika aku mati, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya mati. Nah, itu memang jauh lebih baik mati. Jauh lebih baik menurut Paulus. Jadi, mana yang harus kupilih, kata Paulus. Aku tidak tahu. Dua-duanya mendesak aku. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, kata Paulus pada ayat 27-30. Oleh kedua-dua sukacita yang meskipun memang bersifat dilema tadi, Paulus mendorong jemaat dan bahkan kita saat ini juga 3 hal yang sangat-sangat penting, yakni dorongan pertama pada ayat 27,
agar kita bisa menjaga, merawat, memelihara hidup kita ini tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Jaga itu Bapak Ibu, berpadanan dengan Injil Kristus hidup kita. Artinya kita harus tetap teguh berdiri dalam iman. Kita harus tetap hidup dalam satu roh, satu dimahita, sehati, sejiwa, kata Paulus. Dan kita harus perlu juga untuk berjuang bagi iman. Kekuatan kita dalam berjuang ini adalah berita Injil. Terjemahan Hata Batak Toba disebut pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasa daun di todi jalarap marukil marsadani roha maka porsiai barita nauli. Nah, kemudian yang kedua, apa yang penting lagi? Pada ayat 28, Paulus menyemangati jemaat agar hati jemaat itu tegar. Jangan mau digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawan mereka. Lawan-lawan jemaat itu akan binasa itu. Tetapi kita akan selamat, kata Paulus. Dan semua itu bukan karena kehebatan kita, tetapi datangnya dari Allah saja. Hola segijang goroi. Kemudian yang ketiga yang penting lagi, pada ayat 29-30, Paulus menegaskan, karunia Tuhan tidak hanya sekedar untuk percaya kepada Kristus saja, melainkan juga untuk menderita untuk firman. Dan Paulus sudah membuktikannya, baik dahulu hingga saat saya menulis surat ini, kata Paulus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pengajaran Paulus ini sesuai dengan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, jika Tuhan mengizinkan kita hidup, jadilah berkat bagi orang lain. Ayat 21-26. Saudara, meskipun Paulus merasakan himpitan, tekanan, bahkan dilema hidup ini tadi, sebagaimana ayat 22-24, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya mati. Itu memang jauh lebih baik. Atau ingin lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, apa inti daripada kondisi hidup yang dilematis yang dihadapi oleh Paulus ini? Yakni dua sisi kehidupan yang bertolak belakang, satu dengan yang lain, tetapi dua-duanya penting. Di satu sisi, realitasnya ingin secepatnya meninggalkan dunia ini, agar bersama-sama Kristus selama-lamanya di sorga. Dan ini jauh lebih baik menurut Paulus. Tetapi di sisi lain, rindu juga dia tetap hidup bersama-sama dengan jemaat agar bisa memberi buah yang berlimpah-limpah, yang semakin banyak lagi lewat pelayanan-pelayanannya. Terutama agar semakin banyak lagi orang-orang lain seperti jemaat Filipi ini yang mau diterangi oleh Injil Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dalam pengalaman Paulus ini bagi kita saat ini? Ada dua fakta yang sangat-sangat penting yang harus menjadi pedoman bagi kita. Fakta pertama, kita tidak boleh takut akan kematian. Ingat itu Bapak Ibu. Bagi Paulus, kematian itu adalah jalan, jembatan yang indah untuk memasuki kehidupan bersama-sama Kristus di sorga. Dan ini sangat-sangat didamba-dambakan oleh Paulus sebenarnya. Saudara, jujur kita akui bahwa setiap orang di antara kita sangat-sangat menakuti fakta ini, yakni bahwa kita di suatu waktu akan meninggalkan dunia ini lewat kematian. Oh, banyak orang yang takut akan kematian ini toh. Banyak cara dan fakta kematian ini terjadi pada manusia, pada orang-orang yang kita sudah kasihi, yang duluan sudah sampai di sorga. Yang pasti kematian itu tidak ditentukan oleh berapa umurnya, apa penyakitnya, dan lain-lain. Tetapi sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan, Bapak Ibu, saguru di debata do hamatiani.
Oleh karena itu, kita jangan mau ditakut-takuti oleh si kematian ini, Bapak Ibu. Kita serahkan saja kepada kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita ini kalau tidak seizin, sekehendak Tuhan. Itu fakta pertama yang harus kita ketahui. Fakta kedua, kalau kita diizinkan Tuhan masih hidup sampai sekarang, maka kita sekarang diingatkan harus berbuah-buah. Artinya itu apa? Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang hidup bersama-sama kita, Bapak Ibu. Baik bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, sanak saudara-saudara kita, teman kerja, jiran sebelah kiri, sebelah kanan, muka belakang, teman-teman sekumpulan, searisan, teman-teman sahabat segereja, sepelayanan, dan lain-lain. Bagi mereka kita harus menjadi berkat. Sekali lagi, kita harus bisa menjadi berkat. Inilah cita-cita dan prinsip hidup Paulus, dan yang sudah direalisasikannya sepanjang hidupnya. Maka kita pun harus bisa seperti Paulus. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah, kedua-dua ini, yaitu kematian atau hidup masih dalam dunia ini, berpulang kepada kehendak Tuhan saja. Tergantung kepada kehendak Tuhan saja, Bapak Ibu. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika kita mati, maka kita dapat bersama-sama dengan Tuhan. Kita dapat berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan yang kita sembah selama ini di dunia ini. Tetapi jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, nah itu berarti Tuhan masih mengharapkan ada buah iman yang nyata dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, sama seperti sebuah nyanyian. Nyanyian ini pasti Bapak Ibu, saudara-saudara tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Udah jadi berkat, Bapak Ibu. Sudah. Pengajaran yang kedua, jaga dan peliharalah agar hidup kita sepadan dengan Injil Kristus. Ayat 27-28. Saudara, apa yang dimaksud dengan hidup berpadanan dengan Injil sebagaimana ayat 27 khotbah kita ini? Kata Yunani yang dipakai di sini untuk berpadanan adalah axios. Artinya suitable, bersesuaian, worthily, sepatutnya, patut. Artinya, dalam suatu cara yang sepatutnya dengan Injil. Dan dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, Tubarita naulini Kristus ma pahobbarhamu parsauranmu. Nah, saudara, apa artinya itu? Paulus mendorong semua jemaat Kristen, baik di Filipi saat itu, maupun kita sekarang saat ini, Bapak Ibu, agar cara hidup, gaya hidup, atau kepribadian serta perilaku kita itu, semuanya harus bersesuaian dengan Injil, dengan firman, dengan kehendak Allah. Harus sepadan, Bapak Ibu, agar semua karakter, cara hidup, pergaulan, cara kerja dimanapun kita mengabdi atau melayani harus kita sesuaikan dengan
kehendak Kristus. Gaya hidup Kristuslah yang menjadi patokan bagi kita, yang menjadi standar, ukuran, yang menjadi penentu, tiruan atau teladan dalam semua kehidupan kita, dalam semua aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, selalulah itu harus berpatokan dengan kehendak Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya orang-orang muda yang suka menyesuaikan diri dengan kondisi arus zaman yang sedang viral. Gaya hidup siapa yang kamu tiru-tiru selama ini? Gaya hidup orang maju kah? Orang modern saat ini kah? Nah, hati-hati dengan semuanya itu. Bukan tidak enak itu semuanya. Sekarang kita diingatkan agar gaya hidup seperti itu jangan merusak gaya hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Agar gaya hidup kita bisa sepadan dan berpadanan, terpaut, tersambung dengan Injil dan kehendak Kristus. Maka kita butuh sekali terus-menerus mengalami proses pembaharuan pikiran, pembaharuan perilaku, sehingga bisa menyesuaikan diri kita dengan kehendak Bapa kita di sorga. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Terjemahan Hatta Batak Tuba, unang gabi sarobak kamu dohot portibion, alay gabi baru mahamudung muba pikiran muna. Oh, ini sering sekali saya katakan, unang gabi sarobak kamu dohot portibion. Jika gaya hidup kita tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan Injil Bapak Ibu, dengan kehendak Kristus, maka kita bukan lagi Kristen sejati di hadapan Tuhan, tetapi sudah menjadi orang Kristen palsu. Namanya saja Kristen, tetapi isi hidupnya sudah cenderung mengadopsi pola duniawi, bertuhankan uang perut, memuaskan hasrat duniawi, hawa nafsu, hawa seksual, dan selera-selera daging lainnya. Nah, jika kita sudah sempat jatuh kepada hal-hal seperti itu, sudah sempat jatuh misalnya, tidak lagi berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kembalilah kepada Tuhan. Lawanlah semua godaan-godaan duniawi itu dan resapilah seruan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023 yang dihubungkan dengan topik atau tema minggu Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Di pasuang Jehovah hina denggan ningulu ni jolmai. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, karunia Tuhan tidak hanya sekedar percaya, tetapi ikut menderita. Ayat 29-30. Saudara, penderitaan merupakan salah satu sisi dari kehidupan manusia yang tidak mungkin terelakkan itu Bapak Ibu. Bagaimana kita seharusnya memahami penderitaan karena iman atau kebenaran? Penderitaan ini akan terasa lebih ringan apabila kita menyadari dua hal tentang penderitaan. Apa? Penderitaan selalu harus datang, meskipun semua kita tidak menghendakinya dan bahkan berusaha untuk menghindarinya semampu kita. Kedua, penderitaan terjadi karena berbagai-bagai segi, baik oleh internal ataupun eksternal dalam hidup kita. Yang dimaksud dengan faktor internal yang membuat penderitaan itu bisa karena kelalaian atau kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang ringan ataupun apalagi yang fatal, yang berat. Juga bisa terjadi karena akibat sakit penyakit di saat kita kurang menjaga diri dalam hal kebiasaan makanan, minuman, tidur yang tidak teratur, atau karena kondisi-kondisi hidup ekonomi yang tidak stabil sehingga kita miskin jasmani, ekonomi, hidup sehari-hari kita menderita. Tetapi bisa juga disebabkan faktor kedua, faktor eksternal di luar diri kita. Akibat rusaknya sumber-sumber hidup, gagalnya mendapatkan hasil pertanian misalnya bagi yang bertani, gagal mendapat hasil-hasil usaha, tiga-tiganya nggak jalan, bisnisnya juga tidak berkembang. Akibat diterpa oleh cuaca buruk, oleh bermacam-macam hal, yang mungkin juga karena erosi, gunung berapi, banjir, dan lain-lain. Banyak yang membuat kita gagal dalam banyak hal. Saudara, kita menghadapi kesulitan dan penderitaan seperti itu. Sebagian besar dari kita mungkin saja akan mudah mengalami kebingungan-kebingungan dan bahkan juga akan menuduh-nuduh hal yang negatif dari Tuhan. Seolah-olah menurut dia Tuhanlah yang menyebabkan itu semua.
semuanya. Mengapa Allah seolah-olah berdiam diri saja, kata mereka. Mengapa Allah membiarkan semua yang buruk-buruk ini terjadi? Kenapa penderitaan ini hanya terjadi pada saya, sedangkan orang lain tidak mengalami seperti yang saya alami, mereka bilang. Bahkan pergumulan yang lebih berat muncul apabila penderitaan tersebut itu terjadi karena melakukan kebenaran, karena menjalankan tugas sebagai gembala, sebagai pendeta sintua, karena dia rajin melakukan tugas pelayanan sebagai anggota koinonia, marturia, atau diakonia, sehingga diejek-ejek oleh banyak orang, sebagaimana dihadapi oleh jemaat Filipi yang mengalami tekanan dan penderitaan karena iman mereka saat itu. Saudara, Paulus memberi cakrawala baru dalam memahami hidup ini, bahwa berkat-berkat atau karunia-karunia Tuhan itu bukan hanya sekedar apabila kita percaya kepada Kristus, melayani Kristus, apabila kita mendapat keselamatan, apabila kita mendapat sukacita dan berkat-berkat lainnya. Oh, jangan anggap hanya itulah karunia-karunia Tuhan bagimu. Justru Paulus merubah dan meluruskan cakrawala berpikir baru bagi jemaat di Filipi ini, dan bahkan bagi kita, bahwa menderita bagi Kristus juga merupakan karunia Tuhan. Sebutan karunia Tuhan di sini erat kaitannya dengan ayat 28 akhir, bahwa keselamatan itu semua datangnya dari Allah, katanya di situ. Nah, itu mengandung makna bahwa dalam setiap penderitaan orang percaya itu, Allah tidak pasif. Allah tidak berpangku tangan hanya sebagai penonton di sorga bagi kita. Enggak. Dia justru sedang tetap bekerja. Dia bukan hanya mengawasi, tetapi Allah mengontrol kemampuan kita. Sampai di mana kemampuan kita dikontrol oleh Tuhan, dan kemudian diisi kemampuan kita itu dengan kemampuan untuk menghadapi semua penderitaan. Tuhan itu memberi kita ketahanan fisik dan juga ketahanan mental, spiritual, rohani, dan mengarahkan semuanya penderitaan itu untuk mendewasakan iman kita, sehingga kita dapat memasuki garis akhir dengan predikat tahan uji dan lulus uji. Untuk semuanya itu, ingatlah seruan topik minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya di pasuang Jehovah hinadingkan di ngolu ni colmai. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggal minggu ke-16 sesudah Trinitatis 24 September 2023 dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempercayai bahwa Tuhan memulihkan kehidupan umatnya di pasuang Jehovah hinadingkan ningolu ni colmai, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggal minggu ke-16 sesudah Trinitatis buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar kami. Hidup kami ini harus menjadi berkat. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami punya nafas, biarlah hidup kami peruntukkan semuanya menjadi berkat bagi sesama kami. Karena hidup ini hanyalah kesempatan saja, biarlah menjadi berkat. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kami, banyak tantangan, banyak pergumulan. Bahkan kami harus siap menderita. Semuanya itu menjadi berkat bagi kami. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan, agar dapat mengaplikasikan khotbah ini dalam hidup sehari-hari mereka. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.